Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat, yang mulia Wakil Talqin Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafat Abil Arifin radhiyallahu an, Kiai Haji Maliki Thohir. Yang terhormat Ketua LBTKN Provinsi Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Muhammad Ali beserta seluruh jajaran pengurus LBTKN Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Ketua LBTKN Perwakilan Kabupaten Nganjuk beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua LBTKN Pembantu Perwakilan Kecamatan Ngerongbek. Mohon dari tadi saya hafalin nggak apa. Ngerongbek beserta seluruh jajarannya, terima kasih sudah bekerja keras atas terselenggaranya acara ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, tentu saja beserta seluruh jajarannya, para tokoh, para kiai, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Mas Imam mengawalinya dengan pantun, saya dari tadi mikir nih, aduh apa pantunnya? Kayaknya saya habis pantun juga. Boleh Bu, pantun Bu? Boleh. Mudah-mudahan ini pantun gitu. Nah, karena saya lihat ada kupu-kupu tuh di situ ya, saya jadi pantunnya dari kupu-kupu ya. Kupu-kupu Ma'ani menari-nari. Ia menari karena gembira. Jika zikir bergema di Sumber Sari, masyarakatnya pasti selamat sejahtera. Terima kasih. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saat ini ditakdirkan dapat hadir di sini dalam rangka bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat tentu saja. Mengapa kita saat ini harus bermunajat? Karena beberapa orang mengatakan katanya hari ini kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja ya Bu ya. Bapak-bapak semangat banget nih Bu ya, kayaknya kerasa banget nih baiknya gitu. Bu, hari ini bahkan ada saking kondisi dunia tidak baik-baik saja, salah satu contohnya Pak Bu ya, hari ini ada anak yang dilahirkan bukan oleh ibunya. Percaya nggak Bu Pak? Sekarang ini ada anak yang dilahirkan oleh bukan ibunya. Bisa nggak ya? Bisa. Hah? Nggak bisa ya? Ya nggak bisa Pak. Ibu itu apa sih artinya ibu? Bu, ibu adalah apa coba? Orang yang melahirkan kita ya. Orang yang melahirkan kita, betul Pak? Betul. Dia bisa melahirkan karena bapak-bapak kan. Ternyata hari ini Pak Bu, ada anak yang dilahirkan bukan oleh ibunya. Tadi saya diskusi di jalan dengan Pak Kiai ya. Ada namanya, ini ada calon profesor, beliau udah sehari-hari berdiskusikan tentang perkembangan teknologi, inovasi namanya. Jadi ada namanya teknologi surosasi. Kalau bahasa kita nama nyewain rahim Bu. Jadi sekarang Bu yang rentalin itu bukan mobil aja Pak yang direntalin, rahim juga biasa direntalin. Jadi gini Bu, sederhana ya, pasangan suami istri misalnya ya, karena situasi kondisi dan sebagainya, si istrinya tidak bisa hamil, padahal dia normal ya, suaminya juga normal. Nah, sel
sel ovum nggak masa harus biologisnya ya, sel ovum sama sel sperma dari si bapak ini bisa disatukan. Setelah disatukan, karena kondisi rahim ibunya misalnya tidak sehat atau sedang meniti karir dan sebagainya, jadi yang sudah disatukan ini dengan teknologi tertentu bisa disimpan di ibu-ibu yang rahimnya sehat, yang menyewakan rahimnya, Bu. Sekarang ini ada itu, maka sudah ada contohnya gitu ya. Nah, ketika dia ada ibu-ibu yang menyewakan rahimnya, lalu disimpanlah bibit dari dua orang pasangan tadi ya, dan dia mengandung 9 bulan lamanya sampai dia melahirkan. Nah, ini anaknya anak yang melahirkan atau anak yang punya bibit, Bu? Yang melahirkan. Ya, mulai bingung kan zaman sekarang tuh, Pak. Maka kita perlu bermunajat di zaman yang serba tidak pasti ini. Ya, Pak, kata ibu-ibu, Pak, ada nggak kasus buat laki-laki? Sama, ada juga. Namanya teknologi bank sperma. Ya, kalau pasangan suami istri belum ingin punya anak, tapi kan sperma laki-laki itu baiknya di usia berapa? 30-an gitu ya. Bapak, sekarang kan sperma bapak lagi bagus-bagusnya. Tapi kita kan sepakat nggak menunda dulu punya anak, simpan aja dulu spermanya di bank sperma, Pak. Tapi ada sekarang. Tapi saya belum menemukan bank sperma syariah masih mau. Jangan dianjuk ada nih, ada bank sperma syariah. Nah, disimpanlah itu di banknya, tentu tidak seperti BRI atau apa yang di sini BPR, tidak. Seperti laboratorium lah. Para teorinya itu dokter yang sudah ahli farmasi dan sebagainya. Disimpan dengan masa kadaluarsa sekitar katanya sih 15 sampai 20 tahun. Kalau suatu hari misalnya si bapaknya meninggal, si istrinya ingin hamil dari bapaknya karena bapaknya berantong, oh saya pengen punya anak tuh mirip suami saya. Oh, spermanya kan masih ada. Udah mulai balik ya, diambil dengan teknologi yang tadi, mungkin juga pakai penyewaan rahim juga. Nah, jadi ke depan itu nanti setelah sipil dibingungkan. Bapaknya udah meninggal 10 tahun lalu, anaknya baru lahir kemudian. Setelah sipil bingung, dites betul ini anaknya dia, DNA sebagainya. Nah, inilah zaman sekarang ya. Makanya Pak, sangat luar biasa ini di desa Mojokerto desanya ya, Dusun Sumbersari. Dusun Sumbersari ini mengadakan munajat ini memang sekarang sangat diperlukan karena kondisi sebelumnya sedang tidak baik-baik saja. Dan nama kegiatannya pun sangat betul menurut saya, sangat pas ya. Di atasnya zikir kubro, di bawahnya untuk keselamatan dan kesejahteraan. Memang pas banget itu ya. Zikir kubro ini sesuatu yang Qur'ani banget. Qur'ani banget Pak Bu ya. Ini luar biasa yang bikin punya ide ini. Apa dalam Al-Quran yang dijalil ini? Wala dzikrullahi akbar. Betul ya? Jadi ini kalau nggak ada istilah zikir kubro, zikir sugro, tidak ada zikir sugro. Bukan ke situ arahnya. Ini apa namanya? Implementasi dari ayat Al-Quran wala dzikrullahi akbar, bahwa zikir kepada Allah, mengingat Allah itu sesuatu yang besar, akbar, sangat maha besar, sangat besar banyak pengaruhnya terhadap kita, terhadap manusia itu sangat besar kan? Ya. Kenapa sih harus ada kegiatan munajat? Ya. Kenapa? Di istilahnya apa lagi tuh? bersih dusun. Bersih dusun kan? Jadi bersih dengan zikir itu relevan kalau bahasa itunya, berkaitan. Kami yang punya ide ini pintar pasti orangnya. Asli pintar ya. Kenapa sebuah tempat, sebuah desa itu harus dibersihkan? Kalau dibersihkan itu dari apa, Bu? Niki tepsi nomor. Kenapa harus dibersihkan? Karena kotor. Aku ada adapternya. Sebuah desa disebut kotor. Ada dua makna. Nampung baterainya nggak kuat. Kotor secara dohir ya, lingkungannya banyak sampah dan sebagainya. Tapi juga ada makna kotor secara batin. Apa yang dimaksud kotor secara batin? Kalau secara dohir saya kira kita mudah kan? Ya.
Secara dohir saja kotoran itu akan menimbulkan apa? Ya pribadi. Penyakit. Nah, udah. Kayaknya gue lebih tahu dari saya nih. Gak boleh terusin kalau kayak ini. Ya, ini kalau banyak sampah segala macam kotor di lingkungan kita, maka akan muncul penyakit. Penyakit itulah yang membuat kita tidak bisa selamat. Nggak selamat kan? Kalau orang yang punya penyakit selamat nggak, Bu? Ya minimal kan penyakitan gitu. Lihat itu, ya, pelit, apalagi serakah, ya. Dan salah satu kotoran yang bisa dikatakan diamnya itu apa? Ghaflah, tidak ingat Allah. Menurut para ulama justru itu diamnya itu tidak mau zikir hatinya, itu penyakit hati yang menjadi diam, yang mendatangkan penyakit hati lainnya, kotoran hati lainnya. Ya, jadi kotoran hati sama dengan yang tadi, dengan yang dohir juga akan melahirkan, memunculkan penyakit hati. Nah, jadi kalau umur Sari ini ingin bersih, ya, ingin selamat keluarganya dan sejahtera, maka pembersihannya harus dohir, Pak. Dohir, Pak. Bukan aktif. Harus dohir, Pak. Mati. Ibu ingin selamat dan sejahtera nggak, Bu? Ingin kan? Nah, sudah tahu caranya. Nah, seperti halnya membersihkan lingkungan sekitar kita atau lingkungan dohir kita, itu ada alatnya untuk membersihkan kotoran-kotoran atau kolbu kita atau batin kita. Ya, itu juga ada alatnya. Tadi sudah disinggung oleh Mas Imam, ya. Ternyata alat untuk membersihkan, lagi-lagi kan bersih khusus, ya, untuk membersihkan kolbu kita dari penyakit kotoran-kotoran hati, tiada lain yang paling baik adalah zikrullah, zikir, dengan zikir. Tapi kedengarannya biasa aja ya, gak menarik ya. Biasa aja berselingan. Ya, kenapa zikir itu tidak menarik? Karena Allah sudah mengatakan wala zikrullahi akbar. Kenapa menjadi tidak menarik itu? Dalam diri kita ini ada 4 hal yang selalu menghalangi sesuatu yang baik nampak tidak menarik. Karena ada 4 hal. Apa aja itu? Setan yang ada dalam diri kita, ya. Lalu nafsu yang ada dalam diri kita. Lalu urusan dunia, kepentingan dunia kita, dan urusan dengan makhluk, interaksi sosial kita, itu 4 hal terus-menerus. Ya, kalau setan itu menipu, ya, seolah-olah yang baik itu menjadi tidak baik. Nafsu inginnya kepada hal-hal yang nikmat saja, gitu ya, dengan menghalalkan segala cara. Ya. Dunia nampak seperti seperti hakikat, gitu ya. Oh, jabatan segala sesuatu itu seperti menentukan segala-galanya. Dan terakhir manusia kecenderungannya itu membuat kita disibukkan oleh urusannya, gitu ya, selain Allah. Anak kita, ya, sudah punya anak nih atau keluarga kita, sehingga Allah langsung melarang itu. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya. Nah, keempat hal ini terus-menerus membuat kita tidak tertarik dengan zikrullah. Padahal Allah langsung itu yang memberikan, ya, memberikan bimbingan, pemberitahuan. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ingin sejahtera, maka laksanakanlah zikrullah wala zikrullah.
Bahkan harus banyak pikirnya. Ya ayyuhalladzina amanu turulah pikir ya banyak. Mungkin saya padatkan saja ya karena sudah terlalu malam supaya nanti langsung paham ya. Lalu dikiranya seperti apa Pak Kodir nih yang supaya cepat nih bersihnya, lingkungan ini juga kan bersih kan? Ini cepat nih karena ada kegiatan. Karena ada kegiatan mas ya, wah langsung cepat. Begitu juga pikir bahwa bisa. Wah karena kita ingin cepat ada caranya. Ternyata pikir itu kalau ingin cepat hasilnya, bahkan nanti kalau yufidu fa'idatan ta'amatan illa bitalqin. Kalau zikir ingin cepat hasilnya harus lewat talqin. Ya, oleh siapa? Oleh ahli talqin. Mas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau talqin zikir itu harus ditanyakan, harus diminta kepada ahli zikir. Ahli zikir itu syaratnya kalau menurut tasawuf itu naqiyin. Orang itu harus bertakwa dan bersih dari selain Allah. Orang yang memberi talqin itu syaratnya. Nah dalam tradisi tarekat ini disebutnya guru mursyid. Ada dari tarekat-tarekat Pak. Mereka mendapat pendidikan, pelatihan yang luar biasa dan silsilahnya sampai kepada Rasulullah dan dia ditugaskan untuk memberikan talqin. Ya, talqin zikir dari masing-masing tarekat. Karena tiap-tiap tarekat beda-beda. Nah salah satu tarekat terbesar di dunia saat ini, kemudian saya penelitian di Singapura, di Thailand, di beberapa negara Asia Tenggara. Sekarang salah satu tarekat terbesar bisa dikatakan di dunia adalah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang berpusat di Pondok Pesantren Suryalaya. Di Singapura yang negara yang muslimnya sedikit itu 3.000 orang pengamal tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari Suryalaya. Musiknya siapa? Tadi saya sebut Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Arifin yang lebih dikenal dengan panggilan Abah Anom. Nah karena keterbatasan fisik beliau mengangkat wakil-wakil talqin yang istilah kita khalifah kalau dalam tarekat lain. Nah diantaranya alhamdulillah tidak jauh dari kita dan sekarang ada di tengah-tengah kita. Al-Mukarram Haji Malik Thohir. Maka ini kesempatan besar ya agar zikir kita ditanamkan oleh ahlinya. Ini ibarat benih Pak. Ibarat benih. Dan zikir ibu bapak sekalian yang paling afdal lagi, yang paling utama adalah apa? Afdal berzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya kira ini semua sudah tahu sering kan kalau kita lagi tahlil atau apa kan? Afdal berzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi yang afdal itu ternyata syaratnya harus ditalqinkan terlebih dahulu. Baru dia fa'idatan tamatan. Dia akan membersihkan kotoran-kotoran hati kita dengan sempurna. Fa'idatan tamatan. Kalau lewat ditalqinkan oleh hati kita. Karena hakikatnya nanti yang mentalqin adalah Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafatul Arifin lewat beliau. Ya, insyaallah. Dan ini kesempatan langka gitu, jadi kita manfaatkan. Ibu bapak sekalian, saya kemarin ketika Pak Ketua Kor dulu bicarakan ini, acaranya bersih dusun, Pak Kodir katanya, wah iya bersih dusun itu kan sangat berdekatan dengan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah kata Allah ya, pemilik la ilaha illallah itu, Allah mengatakan la ilallah hisni, la ilaha illallah bentengku. Siapa yang masuk bentengku dia akan aman dari azabku. Ya, aman. Allah sendiri mengatakan bahwa la ilaha illallah itu bentengku. Ya. Siapa yang masuk bentengku pasti dia aman dari azabku. Azab Allah itu apa sih? Dan apa yang menyebabkan turunnya azab Allah itu? Kotoran. Bahkan ini betul sekali ya, bersih dusun. Dibersihkan semua orang yang mendatangkan azab itu. Azab itu macam-macam, tidak hanya bencana alam azab itu. Sesuatu yang membuat kita tidak enak hidup ini. Lebih mendalamnya lagi yang membuat kita jauh dari Allah, malas ibadah. Ya ada azab zahir, ada azab batin. Bisa kesulitan ekonomi, bisa bencana alam, bisa kesulitan kita untuk beribadah, malas zikir, menyepelekan zikir tadi kan ya. La ilaha illallah terasa biasa saja, itu juga azab. Ya, kita tidak sedang mendapat hidayah dari Allah sehingga sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia tidak terlihat kemuliaannya.
La ilaha illallah itu sesuatu yang mulia sampai malaikat Jibril yang membawanya. Ya ketika membawa la ilaha illallah kata malaikat Jibril, aku tidak pernah segrogi ini ketika membawakan wahyu sebelumnya. Tapi ketika membawa la ilaha illallah untuk diserahkan ke Kanjeng Rasul Muhammad SAW, malaikat Jibril aja grogi saking agungnya. La ilaha illallah. Nilainya ibu apa? Tahu nggak nilainya la ilaha illallah? 7 langit, 7 bumi disimpan dalam satu timbangan. La ilaha illallah disimpan dalam timbangan yang lainnya akan lebih berat. La ilaha illallah. Masih belum tertarik nih? 7 langit, 7 bumi, bayangkan. Dan isinya itu kan isinya ada emas, ada urusan ekonomi kita, macam-macam isinya. Tidak sebanding dengan la ilaha illallah. Cuma syaratnya lagi-lagi agar apa kemuliaan la ilaha illallah kita dapatkan, harus lewat talqin dapatnya. Nah, alhamdulillah malam ini kesempatan kita ya. Jadi sekali lagi, kalau la ilaha illallah amalkan dengan baik dan benar, maka dia akan membentengi kita. Jika kita semua sudah terbentengi, maka dusun kita pun akan terbentengi juga, akan aman, akan bersih, sehingga masyarakatnya selamat dan sejahtera. Nah, sudah mulai tergambar ya. Jadi kalau dusun kita ini semuanya ingin selamat dan sejahtera, ternyata memang kita harus banyak berzikir. Bukan dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, banyak sekali daerah, kota, desa gitu ya, yang awalnya aman, sejahtera dan sebagainya, tiba-tiba masyarakatnya tidak bersyukur. Hakikat syukur itu apa sih? Zikir. Ketika masyarakatnya sudah tidak ada lagi yang berzikir di sana, maka mulailah banyak azab dari tempat itu. Itu dalam Al-Quran banyak contoh-contohnya. Ya, mulai anak-anak kita mulai mudah tergoda. Kita sendiri mulai sulit untuk ibadah ya, bangun malam tambah sulit, zikir malas dan sebagainya. Itu azab ya. Jadi azab itu tidak hanya yang bersifat dohir. Jadi insya Allah nih dengan zikir tadi yang bergema tadi di Bungur Sari ini, maka insya Allah Sumber Sari insya Allah. Jadi kalau dusunnya ingin bersih, bersihkan dulu warganya, kitanya lah, termasuk yang ngomong nih. Mudah-mudahan yang ngomong juga sambil zikir. Ya, nanti ada zikir la ilaha illallah itu merupakan benteng. Ya, sekali lagi pengalaman. Semakin lama kita berada di dalam benteng, maka semakin lama pula kita selamat dari azab Allah. Jadi harus berlama-lama lagi dari dalam benteng Allah itu. Bagaimana caranya? Ada zikir lanjutannya dari la ilaha illallah itu. Nah, itu nanti yang terakhir akan diajarkan oleh beliau, yang bisa dipakai ketika kita sedang berdiri, berjalan, tidur, bahkan di kamar mandi, Bu. Emang ada pokoknya zikir di kamar mandi? Ya harus ada. Bagaimana kalau kita dicabut nyawanya sedang di kamar mandi? Emang ada pokoknya yang meninggal di kamar mandi? Aduh, ini udah cerita lama banyak, Pak. Apalagi sekarang musik apa tuh, penyakit-penyakit apa sekarang? Stroke lah, apa itu rata-rata jatuh di kamar mandi. Dia nggak berani zikir. Gimana saya mau zikir? Kayaknya malaikat Israel datang nih, ini kan di kamar mandi. Nah, sekarang kesempatan kita diberikan zikir yang bisa diamalkan di kamar mandi sekalipun, karena itu nggak boleh tuh. Tapi lagi-lagi yang memberikannya tatiin. Ya. Dan alhamdulillah wakilnya ada di tengah-tengah kita, beliau diberikan kewenangan ya oleh yang mulia untuk memberikan kartu. Jadi ini kesempatan langka Pak Bu ya, kesempatan langka. Nah, alhamdulillah. Nanti ibu bapak harus syaratnya berwudu ya, yang sudah batal nanti tinggal wudu aja. Nanti ada waktu untuk bagi yang sudah batal wudunya tinggal wudu. Karena ibu bapak ingin selamat kan ya, ingin selamat sejahtera. Ilmu zikir seperti ini Pak Bu, ini sudah mulai dianggap sesat banyak. Ya, saya penelitian juga di Malaysia. Di Malaysia yang mengamalkan zikir ini alhamdulillah masih di atas 100.000 orang. Sama zikirnya dengan karena beliau yang memberikan talqinnya. Di Malaysia 100.000 orang Pak. Saya keliling beberapa negeri. Sama zikir la ilaha illallah.
Tapi sekarang tidak sama dengan kita. Mulai ada ulama-ulama yang punya pandangan lain, menganggap itu bid'ah, tidak diajarkan oleh Rasulullah katanya. Masya Allah. Sehingga masyarakat banyak yang menganggap lagi-lagi apa? Zikir itu tidak penting, cukup aja yang penting. Di mulutnya aja afdol zikri wa Allah manawla, tapi tidak betul-betul merasa bahwa itu afdol. Afdol itu apa sih? Utama. Ya, utama la ilaha illallah. Ya. Bahkan sekali tarik zikir la ilaha illallah kalau sudah lewat talqin, ini hadis Rasul. Ya, kata Rasul 4.000 dosa besar, kotoran kita, ini kotoran itu lagi-lagi. Kotoran yang besar-besar, apalagi yang kecil, 4.000 bersih oleh sekali tarik zikir la ilaha illallah. Kalau yang sudah ditalqin. Bahkan kalau ketika sudah bersih, membersihkan kolbu kita, lagi-lagi bersih ya, membersihkan kolbu kita, akan membersihkan juga zikir kita itu, akan membersihkan juga dosa-dosa orang yang kita cintai. Ya, inilah yang disebut waladun solihun itu, pakai zikir waladun solihun itu. Bahkan kata Nabi di ujung hadisnya itu, bahkan tetanggamu kita aja dapat dari zikir kita. Saking dahsyatnya la ilaha illallah, bisa dibayangkan powernya ya, kekuatannya. 7 langit 7 bumi Pak. Ya dalam langit, saya kemarin sudah cerita tentang petir ya. Dalam langit itu ada petir kan? Tahu petir kan? Petir. Kalau bahasa sini apa ya petir? Geledek. Wow, kan gede banget ya. Satu kali tembakan petir bu, energinya. Ini Jawa Timur itu sekitar setahun. Energi petir dirubah jadi listrik setahun Jawa Timur atau termasuk Mandi semuanya cukup sekali tembakan petir. Saking gedenya itu energi petir Pak. Saking gedenya. Tapi dibanding la ilaha illallah, itu kan petirnya bagian dari 7 langit 7 bumi. Ini baru petirnya aja, belum dalamnya apa sih? Energi nuklir. Bapak tahu kan di energi nuklir segede itu. Bom atom aja di Nagasaki yang segede gini kan, bom atom itu bisa menghancurkan Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki itu hancur. Saking gedenya itu bomnya segede gini. Nuklir lebih dasar lagi. Ini 7 langit, 7 bumi, nuklir, petir, segala macam. Gak ada apa-apanya dibanding la ilaha illallah. Ini adalah satu. Cuma disembunyikan, ada yang menyembunyikan. Sehingga umat Islam jauh dari la ilaha illallah. Dianggap biasa aja. Ya kalau kita tahlil, Abdul Tigri kalau mana la ilaha. Padahal kalau yang sudah kayak tadi apa dicicip tuh ya. Ya Pak, ya suara itu dibilang nikmat kan. Caranya harus benar. Ada caranya. Ya, ada metode nanti insya Allah diajarkan. Ya jadi alhamdulillah ya. Di tengah carut-carutnya kehidupan ini kita masih ditakdirkan Allah untuk bisa hadir di sini dan mudah-mudahan kita malam ini mendapatkan talqin zikir yang sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Dan ini bukan hanya untuk kita lagi-lagi ya, untuk dusun kita, untuk keluarga tercinta kita, bahkan tetangga kita pun kebagian. Isinya bersih desa itu, bersih dusun itu sulit didapat kalau tanpa la ilaha illallah. Kalau dia cuma batin aja nanti enggak. Orang yang sudah bersih hatinya dengan zikir, pasti kepedulian sosial, kepedulian lingkungannya akan tinggi juga. Gak mungkin lah ahli zikir membiarkan lingkungannya kotor gitu ya. Ya. Apa namanya empatinya akan tinggi karena setelah kotoran hati akhlakul madmumah itu bersih, maka akan muncul akhlakul mahmudah, sifat-sifat baik. Nah makanya di sini ada tuh lagi-lagi tadi makanya pandu saya lewat kupu-kupu kan, tuh lihat ada gambar kupu-kupu nggak bu? Kupu-kupu ini simbolik, makanya saya bilang tadi kupu-kupu maknawi kan. Maknawi kalau ahli tasawuf ada tiflul ma'ani. Ini juga ini proses gambaran dari proses ruhaniah kita. Jadi gambar kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu apa bu Pak? Kepompong. Sebelum kepompong? Ulat. Ulat itu kalau nggak mau mati mau tidak mau dia harus bermetamorfosis ke kepompong. Ya, kepompong. Nah di dalam kepompong itulah bulu urat itu dibersihkan diganti dengan sayap taholi jadi taholi, baru jadi kupu-kupu tajali. Ya, dinding kepompongnya pecah. Apa alatnya untuk membersihkan bulu-bulu urat tadi?
memunculkan sayap-sayap kupu-kupu tadi. Apa alatnya? Lagi-lagi la ilaha illallah. Alatnya itu. Karena syaratnya kalau dalam bahasa untuk bisa bertajalin itu iman kita harus kuat, harus teguh, harus baru, harus indah. Iman kita, tauhid kita harus teguh. Ternyata cara untuk meneguhkan, menguatkan iman lagi-lagi la ilaha illallah. Jadidu imanakum bikatroti qauli la ilaha illallah. Kata Rasul itu. Kata Rasul, perbaharui, perkuat iman kalian, kata Allah. Karena ini zaman semakin kacau. Kalau kita umatnya nggak kuat imannya, aduh mudah sekali. Lihat lewat YouTube aja kan, waduh udah goyang iman kita kan, nawarin segala macam lah. Ya, tawaran-tawaran. Maka iman kita harus kuat. Dan cara menguatkan iman dia adalah dengan memperbanyak la ilaha illallah. Lagi-lagi kembali kepada la ilaha illallah untuk memperkuat keimanan kita. Ya, jadi tidak lepas dari itu. Nah, ini simbol dari proses ruhaniah kita, ya, proses ruhaniah kita. Maka kalau ingin bersih, dusun kita ini bersihkan warganya dan warganya dibersihkan dari dohir dan batin. Secara dohir dan secara batin, alatnya adalah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Lagi-lagi yang terakhir ya, kalau berapa? Udah setengah 10 ya, kasihan yang jauh ya. Nah, ibu bapak, kebersihan itu ada yang disebut ini yang diinginkan oleh kita, keselamatan dan kesejahteraan itu apa maknanya ya? Menurut para ulama sufi, terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia itu selamat, manusia itu sejahtera jika saat ini ditimbang. Ya, ditimbang nih, timbangan dohir kebatinnya itu, kebaikannya sedang lebih berat dibandingkan keburukannya. Itu manusia kalau kebaikannya lebih berat, sedang lebih berat, maka dia selamat sejahtera atau bahagia lah bahasa kita. Ya, hebat apapun di dunia ini, bawa banyak harta, luar sukses dan sebagainya. Tapi kalau nilai kebaikannya ketika ditimbang saat ini ternyata dikalahkan oleh keburukannya, oleh kemaksiatannya, oleh dosa-dosanya, dia kalah lebih berat itu, maka dia tidak bahagia. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya memberatkan timbangan kebaikan kita kan? Supaya setiap waktu timbangan kebaikan kita itu selalu lebih berat. Karena ajal itu kan kita nggak tahu kapan. Mudah-mudahan ya ketika ajal kita tiba, timbangan kebaikan kita sedang lebih berat. Lagi-lagi ini juga ada caranya. Yang pertama tadi, supaya timbangan kita lebih berat, pertama amankan dulu diri kita dari azab Allah. Artinya apa? Masuklah ke benteng Allah, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, agar memberatkan timbangan kebaikan kita. Tadi kan sudah itu, la ilaha illallah itu jika disimpan dalam timbangan yang lainnya 7 langit 7 bumi ini akan lebih berat. La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah sekali aja udah bisa membersihkan kotoran atau isi dari timbangan keburukan kita. Jadi untuk memberatkan timbangan kita, agar timbangan kebaikan kita agar selalu lebih berat tiap waktu, lagi-lagi di situ lagi perbanyak la ilaha illallah. Tuh padahal sudah banyak sekali petunjuk dari Rasulullah yang memperlihatkan la ilaha illallah ini luar biasa. Saking luar biasanya sampai Nabi pernah mengatakan begini. Ini Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, makhluk terbaik, bukan manusia terbaik tadi. Ini makhluk, bahkan cikal bakal makhluk nih. Ya, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan dari mulutnya ini, umatku, kata-kata terbaik yang pernah aku ucapkan dari mulut Nabi yang semua udah banyak ucapan yang beliau katakan kan, udah banyak mungkin ratusan, ribuan, jutaan bahkan kata-kata yang pernah dikeluarkan oleh Nabi. Tapi dari sekian banyak kata-kata, kalimat yang dikeluarkan oleh aku, kata Nabi, yang terbaik aku ucapkan dan oleh nabi-nabi sebelumku diucapkan. Berapa banyak nabi-nabi sebelum Rasulullah itu? 124.000 nabi. Itu nabinya aja nih. Ya, belum nabinya aja sebelum Rasulullah Muhammad itu udah 124.000 nabi.
Yang diucapkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu apa? La ilaha illallah. Ini nabi mengatakan. Kan bacaan banyak dari Rasulullah, banyak aurat-aurat kan. Tidak pernah berburu kemana, wah aurat pilih, sholawat, zikir, bahkan dari mana-mana banyak. Tapi yang kata Nabi, yang terbaik yang aku ucapkan adalah la ilaha illallah. Yang terbaik. Jadi sekarang ini dirubah di cara pandang kita yang gak sembarangan itu lagi. Cuma lagi-lagi itu setan gak diem gitu, wah ini orang udah mulai senang zikir nih. Dia menggodanya lebih-lebih ketika kita beribadah yang lain. Ya ketika kita mau berzikir, wah dihalangi. Malam ini juga, wah ini mau tahu ini, wah udahlah ngantuk lah, punya setan nafsu itu menggoda kita supaya kita tidak selamat. Padahal tujuan dari kegiatan ini kan dia selamat dan sejahtera. Alhamdulillah itu sudah sangat tepat sekali panitia menyelenggarakan kegiatan ini diakhiri dengan pemberian talqin zikir. Jadi alhamdulillah jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, karena waktu nggak akan berulang. Dan ini zaman Rasulullah dikatakan sekarang ini sudah seperti nenek-nenek kan, sudah tua. Ya, entah kapan ini apa ciri-ciri lah kata para kiai, ciri-ciri apa sudah mulai kelihatan. Tadi kan ada anak yang dilahirkan oleh bukan ibunya kan, ya sekarang ini bukan ini kan salah satunya anak dilahirkan oleh bukan ibu sudah bukan. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan. Saya kira itu saja. Kamu terlalu malam kasihan ya. Nanti itu yang paling utamanya nanti oleh Pak Kiai insyaallah. Saya kira tentu saja banyak sekali kekurangan kehilapan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.